sementara ilmu itu dikumpulkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Walaqad kana salafu yuzammuna man ya'lam wa la ya'mal. Dan dahulu para salaf telah mencela orang-orang yang memiliki banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kesempatan yang mulia ini kita patut untuk senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan kepadanya, yang tentunya semuanya tidak lepas dari bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, para keluarga beliau, ahlul bait, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, pemirsa Ros TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada segmen kali ini kita insyaallah akan bersama-sama membahas dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk mencontoh beliau, senantiasa berupaya untuk menjadikan beliau sebagai qudwah yang paling utama dalam kehidupan kita. Ya, ketika semenjak zaman dahulu, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi pada zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu manusia kehilangan panutan dalam hidup mereka. Ya, tidak ada orang yang bisa dijadikan sebagai sosok yang betul-betul pantas untuk diikuti. Dari sisi tentunya adalah sisi akidah, sisi akhlak, sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai panutan bagi seluruh umat manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, yang membawa kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai rahmatan lil alamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus secara umum ya para nabi dan rasul itu dari kalangan manusia itu sendiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang Quraisy, ya, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak jahiliyah yang tercela, maka orang-orang Quraisy ya mengatakan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, seorang rasul, kenapa Allah tidak menurunkan malaikat saja yang tidak memiliki dosa sehingga mereka bisa menjadikan malaikat tersebut sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk jadi panutan bagi manusia, maka sesungguhnya itu bukan rahmat bagi manusia, tapi itu merupakan bencana bagi manusia. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa mengikuti para malaikat. Ya, tidak mungkin manusia ini bisa mengikuti atau menjadikan malaikat itu sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Ya, kenapa? Karena para malaikat ini, mereka tidak ada kesibukan selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak makan dan minum. Malaikat tidak berkeluarga, tidak beristri, tidak beranak, tidak tidur dan seterusnya. Sehingga seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti malaikat, ya,
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada manusia yang bisa mengikuti ya para malaikat tersebut dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan manusia, ia memiliki kebiasaan yang sama dengan manusia, ya, maka tentunya ini akan lebih ringan ya bagi kita untuk mengikuti beliau dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya dan sejatinya adalah seorang manusia biasa yang dilahirkan sebagaimana manusia lain. Beliau adalah orang yang diberikan nafsu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau makan dan minum, beliau masuk ke pasar, beliau tidur ya, beliau bisa sakit ya. Bahkan dalam peperangan boleh juga bisa tembus oleh benda tajam dan seterusnya. Ini sisi manusia beliau ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan risalatul Islam, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, sekali lagi sisi kerahmatan daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dengannya lah kita bisa mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai qudwah, panutan dalam kehidupan kita. Nah, insyaallah dalam pembahasan kita berkaitan dengan mengetahui sunnah-sunnah harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di hadapan kita ini ada sebuah kitab yang dikarang khusus untuk hal tersebut ya. Jadi kitab ini berjudul Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yawmiyah. Kita lihat, ini merupakan Al-Minah Al-Aliyah. Al-Minah ini adalah anugerah yang sangat besar ya. Al-Minah Al-Aliyah, jadi kata minhah itu adalah pemberian. Al-Minah Al-Aliyah itu adalah anugerah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Fi Bayan, dalam menjelaskan As-Sunan Al-Yawmiyah, sunnah-sunnah harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Dr. Abdullah bin Humud Al-Farih. Ya, di mana dalam kitab ini disebutkan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilandasi dengan hadis-hadis dan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau terbangun dari tidurnya sampai beliau tidur kembali ya. Dan ini tentunya ya dilengkapi dengan berbagai macam riwayat-riwayat dan dalil syar'i yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari para sahabat-sahabat beliau ya, berkaitan dengan bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuka dan mempelajari mukaddimah daripada kitab ini ya. Di sini pengarang mengatakan dalam mukaddimahnya, alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, panutan yang baik. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya. Ayat ini disebutkan tentunya adalah sebagai pembuka di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam ayat ini bahwasanya bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pada diri Nabi itu ada qudwah
ada uswah, ada panutan, ada ikutan yang baik, ya, sehingga seorang muslim sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh abai dengan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki kewajiban untuk mempelajari bagaimana sirah dan sarirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan hidup beliau, dan bagaimana kita bisa menapaktilasi perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu penuh dengan berbagai macam hikmah-hikmah yang bisa kita petik dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Ya, karena sesungguhnya hanya dengan mempelajari sirah, ya, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil pelajaran yang begitu berharga dari kehidupan beliau. Ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam kategori. Siapakah yang bisa mengambil atau menjadikan beliau sebagai uswah, panutan dalam kehidupannya? Di sini disebutkan 3 kategori oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumil akhir, yang mengharapkan kehidupan akhirat. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ini kunci bagi orang yang mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai prioritas utama kita dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Karena sesungguhnya prioritas dalam kehidupan kita itu menunjukkan kecintaan kita kepada sesuatu. Kalau kita memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan kita, maka itu menunjukkan bahwasanya hati kita ini berta'alluq atau tergantung dengan perkara tersebut. Seorang muslim ketika dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai harapan yang tertinggi dalam kehidupannya, maka itu menunjukkan bahwasanya hatinya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya tergantung kepada sesuatu itu menunjukkan kecintaan orang itu terhadap perkara tersebut. Ya, ketika seorang hamba banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan hati kita begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang hamba yang besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu niscaya akan senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti saya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Ya. Maka seorang hamba tidak bisa hanya mengatakan bahwasanya kami telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru orang yang semakin seorang hamba semakin cinta atau semakin tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin kuat dalam ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan kuatnya kita ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, mengampuni dosa-dosa seorang hamba ketika hamba itu senantiasa ittiba, ya, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi kita sebagai panutan yang terbaik dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi di tengah-tengah zaman yang seperti ini, di mana kebanyakan manusia memiliki akhlak yang akhlak dan etika yang tidak baik, seolah-olah mereka kehilangan sosok yang mereka harus jadikan sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak sedikit di kalangan umat Islam sendiri itu banyak menjadikan
sosok-sosok selain Nabi Muhammad SAW sebagai idola dalam kehidupannya. Ya, tidak sedikit di antara kita, mohon maaf, yang menjadikan para artis sebagai panutan dalam hidupnya, menjadikan orang-orang terkenal misalnya pemain bola dan seterusnya sebagai panutan dalam hidupnya, sehingga karena kecintaan mereka kepada tokoh-tokoh tersebut, akhirnya mereka ingin mirip dengan apa yang mereka jadikan sebagai panutan dalam hidupnya. Ya, mirip bajunya, mirip pakaiannya, mirip gayanya, mirip potongan rambutnya dan seterusnya. Nah, kita mengatakan bahwasanya harusnya, apalagi para pemuda kita mengatakan bahwasanya kalau kita mau mencari panutan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka jadikanlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai idola yang paling utama dalam kehidupan kita. Ya, kalau mau mencontoh selain Nabi Muhammad SAW, maka contohlah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita tidak akan kehilangan idola ketika kita membaca sirah para sahabat juga luar biasa. Ya, kita akan melihat mereka adalah orang-orang yang tegar dan para pahlawan yang telah menyertai Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan mereka. Jadi syarat yang paling utama untuk bisa menjadikan Nabi kita sebagai panutan dalam kehidupannya itu adalah kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itu modal utama untuk bisa ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kata dalam firman Allah ini adalah wal yaumal akhir, mengharapkan kehidupan akhirat. Ya. Jadi orang yang bisa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW itu secara totalitas itu adalah orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak bisa berlaku di sepanjang zaman, tidak bisa berlaku di setiap waktu dan tempat dan seterusnya, ya maka kita mengatakan, ya sunnah siapa yang kita ikuti kalau begitu? Ya, karena kadang-kadang sebagian orang beralasan bahwasanya kenapa kita tidak bisa mengikuti sunnah Nabi SAW? Mereka beranggapan bahwasanya sebagian daripada sunnah Nabi itu hanya bisa diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun pada zaman kita sekarang ini, zaman telah berubah, kondisi telah berubah, waktu telah berubah, sehingga sebagian daripada sunnah Nabi itu tidak perlu kita amalkan lagi. Ya, waliyazubillah. Ya, padahal yang kita yakini bahwasanya syariat, ajaran, sunnah Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ajaran yang bisa berlaku kapan dan di mana saja. Ya, kapan dan di mana saja, kecuali bagi orang-orang yang memang terdapat penyakit dalam hatinya yang ingin menolak ya sunnah Nabi SAW, ya maka mereka memilah-milah ya dan hanya mengamalkan ajaran dari Islam yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau sesuai dengan keinginan mereka, atau sesuai dengan kepentingan mereka. Ya, ketika hal itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka tidak akan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Sekali lagi, wal yaumul akhir itu tidak ada dalam dirinya. Mereka tidak mengharapkan kehidupan akhirat dengan sempurna. Ya, masih ada kepentingan-kepentingan bersifat duniawi yang menghalangi mereka untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarallaha katsira. Ya. Kategori yang ketiga, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tentunya sekali lagi seseorang yang mencintai sesuatu, maka dalam kehidupannya dia akan banyak menyebut perkara yang dicintainya itu. Ya. Kalau seseorang itu sangat cinta, sangat suka dengan kendaraannya, maka dia akan banyak membicarakan tentang kendaraannya dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Seseorang yang mencintai pekerjaannya, profesinya, maka dia akan banyak bercerita tentang profesinya dalam kesehariannya. Ya, dan begitu seterusnya. Begitu juga orang yang mencintai keluarganya, mencintai tempat tinggalnya dan seterusnya, maka itu akan mendominasi pembicaraannya.
Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mendominasi perkataannya dalam kesehariannya. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan Allah sebagai zat yang paling banyak kita sebut dalam kehidupan kita. Ya, kita banyak menyebut, berzikir, bahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kesendirian kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan zakarallaha katsira. Ya, mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menyebut, tapi mereka juga banyak ingat. Ya, karena zikir itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan menyebut, bisa dimaknai juga dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu ya bisa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu namanya zikir dengan lisan kita. Ya, tapi lebih pun daripada itu lagi adalah ya zikir yang terpatri dalam hati kita, dalam artian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun mungkin tidak melafazkan lafaz-lafaz zikir, tapi hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada zikir. Ya, bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita barengi antara berzikir dengan lisan kita basahi lisan kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita ini tertuju mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah zikir yang paling mulia ya dalam kehidupan kita kalau kita bisa menggabungkan hal tersebut. Kemudian pengarang mengatakan di sini, walhamdulillahilladzi arsala lana khairar rusulihi wa anzala alaina afdala kutubihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita rasul terbaiknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan kepada kita kitabnya yang paling mulia. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, nabi yang terakhir, tapi beliau adalah nabi yang terbaik diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan menjelaskan di sini bagaimana keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi. Ya, namun ya kita yakin bahwasanya nabi kita adalah sayyidul mursalin. Beliau adalah penghulu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai kitab yang paling mulia. Ya, kenapa sebagai kitab yang paling mulia? Karena Al-Qur'an ini dia membawa syariat yang kamil dan bersifat universal, sempurna dan bersifat menyeluruh. Ya, Al-Qur'an datang ya untuk menyempurnakan berbagai macam kekurangan-kekurangan dari syariat-syariat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku kapan dan di mana saja sampai hari kiamat. Ya. Jadi Al-Qur'an merupakan afdalul kutub. Ya, Al-Qur'an merupakan kitab yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Nabi kita begitu banyak menyebutkan tentang fadailul Quran, ya, keutamaan daripada Al-Quran ini, keutamaan membacanya, keutamaan menghafalkannya, keutamaan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, ya, keutamaan Al-Quran ketika kita baca dalam keseharian kita, apalagi kita baca dalam ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya lil wahyaini hamalatan minas sahabah. Allah juga Subhanahu wa taala telah mempersiapkan ya untuk mengawal kedua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kitab dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat, yang mana para sahabat ini merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah untuk menemani dan membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Man tabi'ahum minas salafil ladzina hamaluhuma. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan salaf, ya, tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa memikul beban untuk menebarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awsaluhuma bi aqwalihim, ya,
mereka telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan lisan-lisan mereka, dengan ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan mereka, bahkan dengan tangan-tangan mereka ketika mereka menuliskan ilmu mereka dalam kitab-kitab mereka. Wa ma sattarahu at-tarikh min af'alihim fakanu khaira hamilin li khairi mahmulin. Ya. Begitu juga dengan apa yang telah ditorehkan oleh sejarah dari aktivitas mereka. Ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kesungguhan daripada generasi awal daripada umat ini dalam menyebarkan Islam, maka silakan baca sejarah mereka, utamanya para ulama kita, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in beserta orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, begitu besar andil mereka dalam menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu dalam agama kita ini. Itu bisa terlihat dalam kitab-kitab yang mereka tinggalkan sebagai warisan untuk umat ini, yang menjelaskan begitu gamblang maksud-maksud daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang yang terbaik dalam memikul tugas menyebarkan ini, ya. Wa khairu mahmul au li khairi mahmulin, ya, dengan membawa tanggung jawab yang begitu besar, yang merupakan tanggung jawab yang terbaik yang mereka pikul dalam kehidupan mereka. Faja'at namazijuhum musyriqatan wa mu'abbaratan an hubbihim li nabiyhim sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka adalah contoh-contoh, permisalan-permisalan yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita, ya, yang mana mereka telah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Dan sirah mereka ini, ya, sejarah mereka ini memberikan torehan dan pencerahan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama kita, ya, bahkan semenjak para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama setelah mereka ini adalah orang-orang yang telah membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa salatu wassalam ala khairil wara man balaga sunnatuhu al-khaliqah wa khairu man salla wa sama wa da'a. Ya. Kemudian salawat dan salam, ya, kepada Nabi kita sebaik-baik manusia, yang mana sunnahnya telah sampai kepada berbagai penjuru dunia ini, dan beliau adalah hamba yang terbaik dalam salatnya, dalam puasanya, dalam doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khair man bayyana li ummatihi tariqal huda. Beliau adalah orang yang terbaik dalam menjelaskan jalan hidayah kepada umatnya. Fatarakaha ala mahajjatin bayda naja biha kullu man sami'a wa wa'a. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini di atas hujjah yang putih. Ya, maksudnya di sini adalah yang terang, hujjah yang terang, penjelasan yang begitu jelas kepada umatnya. Maka orang-orang yang mengambil petunjuk beliau, mereka lah orang-orang yang yang lolos, orang yang selamat, ya, ketika dia mendengarkan dan memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Semoga Allah senantiasa, ya, bersalawat kepada Nabi kita, kepada keluarganya dan orang-orang yang mengambil petunjuk, ya, dari beliau sampai hari kiamat. Ya. Kemudian di sini pengarang menyebutkan ada dua hal yang menjadi alasan, ya, kenapa pengarang ini menuliskan buku ini. Ya. Ada dua alasan. Ya, sekalipun beliau mengatakan bahwasanya, ya, ada teman-temannya yang mengusulkan kepada beliau untuk menulis bagaimana sunnah-sunnah harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sangat memberikan motivasi kepadanya, ya, kepada Dr. Abdullah bin Humud Al-Farih di sini, beliau mengatakan wa kana dafi'an li fi tasdiriha sababani raisani. Dan hal yang paling memberikan motivasi kepada saya dalam menulis kitab ini ada dua hal yang sangat mendasar, ya. Awwaluha ma majja sam'a kulli muslimin
wa ahzana qalba kulli muwahhidin. Ya. Apa yang mengganggu telinga umat Islam dan membuat hati kita sebagai umat Islam ahli tauhid sangat bersedih. Wa abka aini kullu muhibbi li khalilillah nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan membuat mata orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Hina manila minhu wa rusima anhu min qibali man sakhiru minhu. Ya, ketika ada orang yang begitu berani memperolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi antara mereka, jadi dulu ya, ketika waktu itu ada yang menggambar karikatur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan seolah-olah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang pemarah dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya termakan dengan berbagai macam perkara-perkara yang disebarkan tentang keburukan-keburukan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari berbagai macam keburukan tersebut. Nah, inilah yang menjadi pendorong, ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, dari penentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka lakukan dari memperolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebagai bentuk pengulangan sejarah saja. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum musyrikin dari kalangan Quraisy, orang-orang Quraisy sudah memperolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduh dengan tuduhan macam-macam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dituduh sebagai seorang penyair, ya, kalau dituduh sebagai seorang tukang sihir, ya, dan seterusnya. Ya. Ini ya karena mereka menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang aneh menurut mereka, karena sangat bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan patung-patung mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka, maka orang-orang Quraisy ketika itu justru merasa aneh dengan ajaran tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan mereka dalam Al-Qur'an, ya, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan Tuhan itu hanya satu? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan dalam kehidupan kita kalau dikatakan Tuhan itu hanya satu. Jadi mereka menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, mungkin pada hari ini sebagian orang-orang memandang bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dari ajaran Islam itu membuat manusia terbelakang, ya, membuat manusia terbelakang, ketinggalan zaman, kuno dan seterusnya. Ya, sehingga mereka menginginkan bahwasanya ya tidak perlu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena itu akan mengekang kita untuk lebih maju lagi, ya, menjadi manusia modern dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi syubhat dalam diri seorang hamba, sehingga kadang-kadang pun mereka ketika Nabi kita Muhammad SAW dicela pun, ya, diperolok-olokkan, tidak ada sedikit pun dalam dorongan dalam hati mereka itu untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ya kita wajib untuk sebagai seorang yang beriman, seseorang yang memiliki hubungan emosional kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka kita wajib untuk membela Nabi kita Muhammad SAW, dan salah satu caranya adalah dengan bagaimana kita mensyiarkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menampakkan kepada manusia bagaimana akhlak yang sebenarnya dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang mana sebagian manusia sengaja untuk menutup-nutupi, ya, kemuliaan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi kadang media itu ketika menyebarkan berita tentang kondisi Nabi kita, ya, yang ditebarkan itu hanya sisi buruknya, ya, sisi buruk saja yang ditebarkan, yang mendatangkan syubhat kepada manusia, sementara sisi-sisi yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW itu ditutupi. Ya, yang begitulah pekerjaan daripada syaitan, ya, baik dari kalangan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuh setan-setan dari kalangan jin dan manusia, yang mana mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lain perkataan yang menggiurkan, ya, sehingga ya mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kita perlu untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sekaligus bisa kita tampakkan dan jelaskan kepada manusia bahwasanya sesungguhnya hakikat daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah begini dalam kehidupannya, ya. Kita menepis segala macam bentuk tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ya, kata pengarang di sini, ya, kenapa ini perlu diangkat? Perlu kita membahas kembali tentang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya adanya fenomena umat yang banyak menyepelekan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa ma yashhaduhu waqi'una al-yawm min at-tafrid fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mamtisaliha. Ya, kita lihat dan kita saksikan pada hari ini di tengah-tengah umat ini sendiri, ya, di mana banyak di kalangan umat Islam pada hari ini yang sangat menyepelekan sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi hujjatin annaha mimma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Hanya dengan alasan bahwasanya, ya, namanya sunnah kan itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ya, tinggalkan ya tidak dapat apa-apa, tidak dihukum juga, ya. Maka dikatakan di sini walau tatabba ayyuhal qari sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama wajadta fiha anna as-sahaba fi ghalibi amrihim yufarriquna fil awamir bainal wajibat wal mustahabbat min haitsu as-su'al wat tatbiq. Ya, padahal kalau kita merujuk kepada generasi awal daripada umat ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ketika mendapatkan sesuatu dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak pernah mempermasalahkan hal itu apakah dikatakan perkara yang disunnahkan atau diwajibkan dalam agama kita. Selama itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW, maka ya mereka tidak bertanya lagi dan mengatakan apakah ini Rasulullah hukumnya wajib atau sunnah. Mereka langsung menerapkan dalam kehidupan mereka apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka langsung kerjakan dan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Kami mendengarkan dan kami melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan seperti orang Yahudi. Yang orang Yahudi prinsip mereka sami'na wa asayna. Kami mendengarkan tapi kami durhaka. Ya, kalau ada orang yang telah datang kepadanya penjelasan tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sudah terang benderang bahwa ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan bersikap seperti sikapnya orang Yahudi. Kami mendengarkan, kami memahami, kami mengetahui, tapi kami durhaka, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini sifatnya orang Yahudi yang seperti ini. Waliyazubillah. Ya. Bal hum ahrasun nasi alal khair wa ashadduhum asafan li fawatihi walau kana nafilatan. Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ini adalah orang yang paling semangat dalam menjalankan kebaikan dalam kehidupan mereka. Tak satu pun kebaikan yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, melainkan mereka adalah orang yang paling semangat dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Bahkan seandainya ada kebaikan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, lalu mereka tidak sempat untuk mengerjakan kebaikan tersebut, maka mereka sangat menyesal. Ya, kenapa terlewatkan momen untuk melaksanakan kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
sekalipun itu adalah perkara yang dianggap sunnah, ya, dianggap anjuran, bukan satu kewajiban, ya, tapi mereka memandang bahwasanya meninggalkan sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita pun itu merupakan satu hal yang mereka anggap adalah perkara yang sangat agung untuk ditinggalkan selama mereka memiliki kesempatan untuk mengamalkannya. Bainama fi waqi'ina tajidu man ya'rif fadaila 'adidatan wa 'azimata fi sunani kasiratan 'alimaha wa lam ya'mal biha. Ya, sementara fenomena yang kita lihat pada hari ini, ya, kita bahkan melihat banyak orang yang telah mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengetahui keagungan daripada sunnah-sunnah yang sangat banyak, ya, dalam agama kita. Mereka telah mengetahuinya dan ternyata mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka pelajari tersebut. Walau limarratin wahidah. Bahkan ada sunnah-sunnah yang sudah lama kita ketahui, ya, tapi ternyata tidak diamalkan dalam kehidupannya walaupun satu kali, ya. Wala rubbama ra'aita min man tazharu alaihi mazahirus shalah wal istiqamah, ya. Bahkan boleh jadi kita melihat ada orang-orang yang kita lihat, ya, orangnya adalah orang yang nampaknya orang yang soleh, orang yang istiqamah dalam menjalankan agama, wa hubbul khair, mereka mencintai kebaikan, wa yura mufarritan fi katsirin minas sunan bal julluha, ya. Tapi di sisi lain sangat kasihan, ya, karena dia tidak menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebanyakan sunnah Nabi ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Jadi secara tabiat ada orang yang memang rajin beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia hanya memperhatikan sisi batinnya, ya. Dia menganggap bahwasanya yang paling penting itu adalah hanya sekedar memperbaiki sisi batin daripada diri kita. Adapun yang sisi zahirnya, sisi syariatnya dan seterusnya tidak perlu kita perhatikan, maka ini adalah suatu kesalahan. Ya, yang namanya beragama itu, ya, kita harus menjalankan syariat, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menampakkan identitas diri kita sebagai seorang muslim, bahwasanya kita adalah umat Rasulullah SAW. Dan begitu juga kita harus memperbaiki sisi batin kita, ya, sisi yang tersembunyi dari diri kita, sisi rahasia dalam hati kita juga perlu perbaiki. Jadi harus ada keseimbangan antara keduanya. Jadi tidak boleh hanya di satu sisi kita hanya semangat menjalankan sunnah Nabi yang nampak dalam kehidupan kita, lalu kita abai dengan kondisi jiwa kita. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh seseorang itu hanya perhatian dengan sisi batinnya saja, tapi tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang nampak dalam kehidupannya. Ya, kita harusnya menjaga dua-duanya, ya, menampakkan sunnah Nabi Muhammad SAW baik dari sisi yang nampak, yang zahir, ya, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan dan seterusnya. Begitu juga dengan yang tidak nampak dalam diri kita. Ada yang mengatakan, ada disebut dengan sunnah zahirah, ada sunnah sarirah, ya, ada sunnah yang nampak, ada sunnah yang tidak nampak, sarirah, ya, yang bersifat rahasia. Itu dua-duanya harus dijaga dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita meninggalkan satu dan mengamalkan yang satunya, ya. Semuanya harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Disebutkan di sini, fala tajidu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiratan alaihi fi simatihi wa akhlaqihi wa ta'amulihi wa ibadatihi, bal rubbama kana hadha asy-sya'n ba'da man talaba al-ilma wa harisa alaihi. Ya, sehingga, ya, banyak orang Islam pada hari ini yang tidak nampak tanda-tanda sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dirinya, pada akhlaknya, interaksinya dengan sesama manusia, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal seperti ini terkadang menimpa seseorang yang kadang memiliki semangat untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, tapi dia segan untuk menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupannya, ya. Wa summa tarahu mutarajian fi amalihi wa hirsi ala sunnah ma ma'rifatihi bi katsiri minal masail al-ilmiyah. Ya, jadi ada orang-orang yang seolah-olah mundur,
ya, tidak berani menampakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada semangat untuk menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ilmiah dalam agama kita. Mengenal sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in kana salafu yu'rifuna al-ilm. Ya, sementara para ulama salaf telah mendefinisikan ilmu itu dengan perkataan mereka bahwasanya al-ilmu bil khasyah. Ilmu itu adalah lahirnya rasa takut dalam hati seorang hamba. Allati turisu ziyadatan fit ta'ati wal ibadati wal hirsi 'alaiha. Ya, ilmu itu adalah ilmu yang bisa melahirkan ketakutan dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini akan mewariskan bertambahnya semangat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fama mada ta'siru al-ilmina wa ma'rifatina bil khilaf wa adillatun katsiratun minal masail fi tatbiqi katsir minas sunnah wal ibadat. Ya. Jadi apakah yang bisa membuat kita tertaksir, terpengaruh dengan ilmu yang kita miliki? Jadi jangan sampai ilmu itu yang kita dapatkan itu hanya sebatas maklumat. Ya. Maklumatnya ada dalam diri kita, ya. Kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis-hadis, kita belajar ilmu usul, fikih, usul tafsir, usul hadis, bahasa Arab dan seterusnya, hanya sebatas ma'rifah saja. Lalu kita tidak bisa mengamalkan apa yang harusnya kita amalkan dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ahaduhum li akhar yastaksir min al-ilmi wa la ya'mal. Ya, sebagian salaf mengatakan kepada yang lain ketika ada orang yang hanya sibuk mengumpulkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya hada idza afnaita umraka fi jam'is silahi fama tuqatil. Ya, wahai laki-laki atau wahai orang yang merugi, ya, kenapa engkau habiskan umurmu hanya untuk mengumpulkan senjata? Kapan engkau berperang? Ya, kalau hanya orang mengumpulkan ilmu, ya, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan hadis, mengumpulkan Al-Quran, kemudian hanya dipakai untuk membantah orang-orang, ya, ya, banyak orang seperti itu. Dia menuntut ilmu itu karena ingin kuat hujahnya, kuat dalilnya untuk memberikan bantahan kepada orang lain. Ya, dia menguasai berbagai macam kitab-kitab. Ya, apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan bantahan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Ya, maka ini ibaratnya adalah orang-orang yang mengumpulkan berbagai macam peralatan senjata dalam perang, tapi tidak pernah berperang. Ya, tidak pernah sampai pada medan untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Ya, sementara ilmu itu dikumpulkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Walaqad kana salafu yuzammuna man ya'lam wa la ya'mal. Ya, dan dahulu para salaf telah mencela orang-orang yang memiliki banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, disebutkan walamma bakkara wa kadza man yajma'ul ilm wa bila amali. Begitu juga dengan orang yang mengumpulkan ilmu tanpa amal. Walamma bakkara ashabun al-hadis marratan 'ala al-auza'i iltafata ilaihi. Sedikit orang yang mengamalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu langsung mengarang sebuah kitab yang judul kitabnya itu adalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tujuan daripada ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ya, ilmu itu dipelajari, dituntut untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Fama taqaddama huwa halu katsir minna wala ankara anna hunaka namatid musyrikah fi waqi'ina walakin mazahirut tafriq bis sunnati katsirah. Ya. Dan begitu banyak kita dapatkan, ya, pada kondisi kita pada hari ini, ya, sekalipun kita juga tidak bisa mengingkari bahwasanya di tengah-tengah kelalaian umat ini dalam menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, masih saja ada orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya,
yang senantiasa berupaya untuk menjadikan generasi awal daripada umat ini sebagai panutan-panutan dalam mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini bahwasanya kita sangat perlu untuk kembali mengkaji, memahami apa yang menjadi sunnah-sunnah keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian insya-Allah kita akan berusaha untuk mengamalkan sedikit demi sedikit daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya, baik itu ketika kita dalam kondisi beraktivitas di rumah kita, di keluarga kita, bagaimana dengan ketika berhubungan dengan sama manusia, dengan bahkan mulai dari bertaamul, berinteraksi dengan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita dan seterusnya. Insya Allah kita akan jelaskan secara gamblang ketika kita membahas kitab ini ke depan insya Allah. Jadi mungkin beberapa hal yang kita bahas sebagai muqaddimah daripada kitab ini, kitab Al-Minah wal Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yaumiyah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, ya, kesempatan untuk bisa menuntaskan kitab ini, dan tentunya tujuan utama kita adalah ya untuk senantiasa mengetahui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita bisa mengamalkan ya sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Saya kira demikian apa yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan kami undur diri. Wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wa nakhtim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.